Shalom shalom komunitas IPM yang luar biasa. Makanan yang secukupnya. Kita telah mendapat pelajaran penting dari Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Berikan pada kami makanan yang secukupnya. Banyak orang mencibir dengan ajaran doa seperti ini. Padahal doa ini adalah doa yang membuat kita bisa hidup bahagia dan bersyukur senantiasa. Manusia ini punya kecenderungan tidak pernah puas mendapat mobil kecil, ingin mobil yang lebih besar, dan kemudian ingin mobil yang lebih mewah dan lebih banyak. Dia terus-menerus menyiksa diri dengan bekerja keras dan semakin keras. Padahal begitu kita bisa mencapai cita-cita kita akan berkata, oh begini tah rasanya punya mobil. Begitu juga dengan rumah, ingin lebih besar, lebih mewah, lebih dari satu, dan seterusnya, terus-menerus bertambah. Apakah ini salah? Apakah ini tidak boleh? Saya tidak berkata demikian. Saya hanya melihat banyak sekali kebahagiaan sejati yang engkau korbankan. Anak istrimu terabaikan hanya demi engkau mengejar cita-citamu. Jangan salahkan mereka kalau sampai mereka meninggalkanmu. Biarkan saja meninggalkan. Masih banyak yang mau. Wah, Anda sedang terjerat kenikmatan dunia. Yang namanya jerat itu tidak engkau sadari. Tetapi kalau engkau tidak bisa melepaskan dirimu dan kehidupan moralmu akan semakin hancur, siksaan dan deritamu akan semakin menekan kehidupanmu. Kenapa sih Tuhan mengajar memberikan kami makanan yang secukupnya? Ternyata kehidupan ini bukan hanya urusan jasmani, tetapi ada kehidupan rohani yang juga harus dibangun. Kalau engkau secara duniawi mengingini mobil dan rumah yang lebih besar, lebih mewah, itu semua hanya urusan kebahagiaan jasmani. Tetapi kalau engkau tidak pernah membangun manusia rohmu, maka engkau akan merasa jiwamu merana. Ada kelaparan rohani, tetapi engkau sendiri tidak tahu bagaimana memberi makan rohanimu yang lapar itu. Deritanya akan membuat engkau tertekan walaupun bergelimang harta kekayaan. Tetapi kebahagiaan menjauhi dirimu. Engkau merasa tidak ada orang yang mengasihimu. Lalu untuk apa hidup di dunia ini? Bertobatlah. Seharusnya engkau menggunakan energimu yang besar itu juga untuk membangun manusia rohmu. Membangun juga rumahmu di surga menjadi lebih besar dan lebih mewah lagi. Bagaimana caranya? Sama seperti engkau membeli rumah atau di dunia ini yang lebih besar dan lebih mewah lagi. Bayarlah hak orang miskin. Bayarlah hak orang yang berhak menerima kabar baik. Bayarlah hak yang Tuhan punya untuk pekerjaan di rumah Tuhan, untuk pekerjaan membawa kabar baik ke seluruh dunia. Engkau akan merasa bahagia ketika engkau makan enak. Tetapi kalau engkau tidak membangun manusia rohmu, engkau baru bisa engkau akan merana. Tetapi kalau engkau memberi makan kepada manusia rohmu, engkau akan juga merasakan kebahagiaan, menyaksikan jiwa-jiwa mengenal kabar baik, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lapar dikenyangkan, yang sedih dihiburkan, yang hancur hatinya bersukacita, yang tidak berpengharapan menemukan pengharapan baru. Itulah cara kita membeli rumah kita di surga. Jangan kamu kira uang receh itu bisa membeli rumahmu di surga. Mungkin hanya bisa menyewa petak di surga, tapi sayangnya di surga tidak ada rumah kontrakan. Kalau receh adalah uang terbesarmu seperti janda miskin di hadapan Allah sangat besar, sehingga janda itu semakin diberkati, dan saya yakin janda ini sekarang memiliki rumah di surga yang begitu besar dan strategis karena janda ini memberikan seluruh hartanya.
Saya pernah mendapat mimpi melihat rumah saya yang belum jadi di rumah Bapa. Bangunannya seperti istana, lokasinya di atrium yang sangat strategis, bagus sekali, besar sekali, tetapi lantainya masih marmer, walaupun marmer termewah yang pernah saya lihat, tetapi marmer. Sedangkan standar surga lantainya adalah emas dan batu permata. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok masih marmer? Jawab Tuhan, rumahmu belum selesai, pekerjaanmu belum selesai, masih banyak yang harus kau lakukan. Tahun lalu istri saya juga mimpi melihat rumah bapa rohaninya, Pak Markus Tudang, begitu mewah, hingga handle-handle pintunya semuanya dari emas, begitu luar biasa, sampai keran semuanya dari emas murni yang begitu indah dan berkilau-kilau. Dan akhirnya istri saya bertanya, Tuhan, rumah saya di mana? Dan Tuhan menunjukkan tanah lapang, belum ada bangunan. Dikatakan bahwa pekerjaanmu belum selesai, karena itu engkau harus bergiat melayani aku untuk mulai membangun rumahmu di surga. Komunitas EPM yang luar biasa. Jangan engkau menganggap istrimu seperti radio rusak, sehingga engkau menolantarkan istrimu dan bergaul dengan para pelacur, atau karena kekecewaanmu terhadap istrimu, bahkan engkau hidup sebagai LGBT. Sangkamu itu kebahagiaan? Apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Jangan sesat. Engkau menabur dosa dan kehancuran, engkau akan menuai badai dan penyesalan di kemudian hari. Hai orang sombong, sangkamu tidak ada Tuhan, sehingga engkau mau hidup seenakmu sendiri, ingin memuaskan pandangan matamu, memuaskan nafsu kedaginganmu, atau keserakahanmu yang luar biasa. Semakin engkau kejar, semakin mereka akan terbang darimu, bagaikan ada sayapnya. Orang serakah tidak akan pernah merasa puas, hidupnya diperbudak oleh hawa nafsu dan duniawi. Sadarilah bahwa keluargamu adalah aset termahalmu yang harus engkau jaga. Bertobat dan berbaliklah. Penyesalan tidak akan merubah hidupmu. Hanya pertobatan yang memulihkan dan mengembalikan semuanya sebelum semuanya terlambat. Semakin engkau menunda, semakin jalan itu akan tertutup untukmu. Banyak orang setelah sekian tahun baru menyadari kesalahannya dan ingin kembali ke istrinya yang telah lama disia-siakan. Tetapi jalannya telah tertutup karena mantan istrinya sudah memiliki keluarga baru dan memiliki anak-anak lagi dari suami yang baru. Penyesalanmu akan membuat dirimu semakin terperosok lebih dalam lagi. Yang dibutuhkan bukan sekedar menyesal, tetapi bertobat. Komunitas EPM yang luar biasa. Sadarilah bahwa keluarga adalah harta terbaikmu. Siapa yang berada di dekatmu ketika engkau hancur, ketika engkau sakit, ya radio rusak itu, dialah yang menghibur dan membuatmu tetap bisa bertahan. Karena itu jaga radiomu agar jangan menjadi rusak. Anak sulung begitu, semua hartanya habis, kemana teman-teman mereka? Tidak ada satupun. Mereka semua pergi meninggalkannya seorang diri. Tidak ada yang mau mengetahui, rela menderita bersama-sama. Ada pepatah berkata, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang. Itulah yang terjadi. Bahkan makanan babi pun terasa mewah saat dia lapar dan dia melihat kondisi budak-budak di rumah bapaknya lebih berharga, lebih senang, lebih bisa menikmati kehidupan karena ada bapa yang memelihara. Karena itu marilah kita perbarui hidup kita, perbarui covenant pernikahan kita, sehingga kita bisa melihat Tuhan bekerja memberkati keluarga kita. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.